Selamat malam. Izinkan Kak Adin dan Kak Arul untuk membacakan dongeng dengan judul Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera Utara. Pada suatu hari, di sebuah desa yang gersang di Sumatera Utara, tinggallah seorang pemuda miskin yang setiap harinya bekerja sebagai petani. Kemarau yang panjang menyebabkan seluruh daerah mengalami paceklik. Tidak ada tanaman pangan yang bisa tumbuh, sehingga pemuda tersebut terpaksa pergi ke sungai dan mengail ikan untuk menu santapnya setiap hari. Sudah begitu lama ia duduk di tepi sungai, tetapi tak seekor ikan pun yang didapat. Terik matahari juga terasa membakar seluruh tubuhnya. Mungkin umpanku kali ini tidak enak, sehingga tak ada satupun ikan-ikan di sungai ini yang mau memakannya, pikir pemuda tersebut. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain bertahan dan berharap ada ikan walaupun kecil yang didapat dan diperolehnya hari itu. Menjelang senja, barulah kailnya terasa berat, pertanda ada ikan besar yang memakan umpannya. Dengan hati riang, diambilnya ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Tidak ada ruginya aku menunggu sejak tadi. Akhirnya, aku dapat juga seekor ikan yang sangat besar. Wah, baru kali ini aku lihat ada ikan sebesar ini. Aku akan berpesta malam ini, kata si pemuda dengan bahagia. Sesaat saja, sebelum jatuh ke dalam keranjang, ikan tersebut melompat dari pegangan tangan si pemuda dan terjatuh ke tanah. Detik berikutnya, tanpa diduga, ikan itu menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Alangkah terkejutnya si pemuda melihat hal tersebut. Sang putri yang menyadari kekagetan dan ketakutan si pemuda berkata, "Jangan takut manusia, aku tidak akan menyakitimu. Sesungguhnya, akulah yang berhutang budi pada kebaikanmu. Aku telah dikutuk oleh dewa. Oleh karena kau telah menyentuhku, aku berubah menjadi manusia sepertimu. Dan mulai saat ini, aku akan mengabdi padamu." Akhirnya, si pemuda membawa putri jelmaan ikan tersebut ke rumahnya. Sang putri membantu membereskan rumah, memasak, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Karena takut akan anggapan buruk masyarakat, si pemuda bermaksud untuk menyunting putri ikan menjadi istrinya. Sang putri pun menjawab, "Aku bersedia menjadi istrimu, asalkan kau berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun, termasuk kepada anak kita nanti, tentang asal-usulku." Si pemuda menyanggupi permintaan putri ikan, dan tak lama kemudian mereka pun menikah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir adalah seorang anak yang kuat, berani, dan juga besar. Seiring pertumbuhan tubuhnya, selera makan Samosir pun juga bertambah berkali-kali lipat.
Setiap hari, ibunya harus memasak nasi dalam jumlah yang banyak. Tentu saja, untuk mendapatkan itu semua, si bapak harus bekerja lebih keras. Pada suatu hari, ayah Samosir pulang dalam keadaan letih dan lapar. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus membayangkan masakan istrinya sambil terus menahan rasa perih di perut. Segera setelah tiba di rumah, ia langsung menuju dapur untuk mengambil makanan. Betapa terkejutnya ia begitu mendapati periuk nasi yang kosong. "Ibu, apa kau tidak masak nasi hari ini? Aku lapar sekali." Sang suami sangat kesal karena harapannya sepanjang perjalanan pulang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan tergopoh-gopoh, istrinya pun datang. "Tadi aku sudah memasak nasi, Pak. Mungkin anakmu yang menghabiskan semuanya. Tunggu sebentar ya, Pak. Aku masakkan lagi." Mendengar penjelasan tersebut, habislah kesabarannya. Dengan murka, ia berteriak, "Samosir, kemari kau! Dasar anak ikan tak tahu diri! Kau habiskan semua makanan tanpa kau ingat bapakmu ini yang kelelahan dan kelaparan setelah seharian bekerja keras untuk menghidupimu dan ibumu." Mendengar perkataan suaminya yang kasar itu, hati putri ikan pun bagai disayat sembilu. Suaminya telah melanggar janji. Ia telah mengatakan kepada anak mereka tentang asal-usul dirinya. Dengan berlinang air mata, dihampirinya Samosir yang masih dimarahi oleh suaminya. "Cukup sudah, Pak. Kau telah melanggar janjimu sendiri. Aku akan pergi bersama anakmu." Ibu dan anak itu pun berkemas dan pergi meninggalkan rumah. Petani itu tertegun, menyesali perbuatannya yang tidak bisa menahan emosi. Kini ia sendiri, tanpa istri dan juga anak. Ia telah kehilangan mereka untuk selama-lamanya hanya karena seperiuk nasi. Berkali-kali petani itu memanggil istri dan anaknya, tetapi tetap saja kedua orang yang ia sayangi tak pernah kembali. Tak berapa lama kemudian, di hadapannya muncul mata air yang menyembur dengan deras. Semakin lama, air tersebut semakin banyak dan akhirnya menenggelamkan seluruh desa. Sekarang, orang mengenal desa yang tenggelam itu dengan sebutan Danau Toba. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil bahwa kita harus berpikir dua kali dalam berbicara, karena kita tak pernah tahu apakah kata-kata kita itu dapat menyakiti orang lain atau tidak. Dan pastinya kita harus bisa memegang janji yang pernah kita ucapkan agar dunia menjadi lebih baik suatu hari.